Ya pemirsa, aktris, model, dan juga mantan istri Baim Wong, ini Paula Verhoeven, ini mendatangi Komisi Yudisial pada Kamis sore kemarin. Paula mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah memutuskan perkara perceraiannya dengan Baim Wong. Paula pun merasa putusan itu melanggar kode etik lantaran selama dalam persidangan tak ada bukti soal perselingkuhan yang dilakukannya. Pihak pengadilan, pemirsa, ini melakukan konfirmasi perihal sebutan tersebut. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Ini sebagai pihak istri mempermasalahkan terkait dengan kenapa bisa dipublikasikan ke publik. Kemudian yang kedua adalah ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus perceraiannya. Karena Paula merasa tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan bahwa Paula ini terbukti melakukan perselingkuhan atau durhaka seperti yang disebutkan dalam alasan perceraian tersebut, Pak. Bagaimana Anda menanggapi ini? Kemudian akhirnya Paula melaporkan ke Komisi Yudisial. Ya, pertama saya sampaikan bahwa perkara ini sudah diputuskan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 yang lalu, 2 hari yang lalu. Dan sebagaimana pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 2009 pasal 60 disebutkan bahwa pada prinsipnya pembacaan putusan pengadilan itu hanya sah jika dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Tetapi untuk perkara ini tidak dilakukan sidang secara langsung atau secara manual karena sesuai dengan Perma 1 2019 junto Perma 7 2022 bahwa setiap perkara yang didaftarkan secara e-court itu dilakukan sidang secara elektronik, termasuk pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. Itu yang menjadi dasarnya. Kemudian yang kedua, setelah pembacaan putusan, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyampaikan tentang poin-poin daripada amar putusan tersebut, kemudian apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu sudah kita dengar dan kita lihat bersama. Dan itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selama persidangan perkara tersebut. Nah, kemudian dari hasil penyampaian oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, saya juga mendengar dan melihat bahwa pihak termohon merasa keberatan terhadap putusan tersebut. Nah, itu mungkin salah satu hak termohon ya. Saya pikir satu hak termohon menerima atau merasa keberatan terhadap putusan pengadilan, dan itu ada salurannya. Salurannya artinya kalau menyangkut dengan materi putusan itu bisa dilakukan upaya hukum banding ya. Baik, Pak Juwani. Banding ke Kemudian terkait dengan laporan Paula itu juga hak beliau untuk menyampaikan salurannya atau aspirasinya ke pihak Komisi Yudisial kalau memang itu dianggap Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan pelanggaran kode etik, pedoman perilaku hakim ya. Dan itu tentu ada prosesnya nanti oleh pihak Komisi Yudisial dan saya tidak mungkin mendahului dari proses